Shalom jemaat Tuhan, GPI Gra Family. Kembali bersama saya Toska di dalam program 3 menit bersama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya fokuskan terambil di dalam Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Saya berikan judul Tidak ada perceraian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan apa antara suami dan istri? Lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jemaat sekalian, pada pandemi COVID-19 ini, kita mengerti bahwa dalam berita, angka perceraian begitu tinggi, tidak di dalam kepercayaan lain maupun di dalam kekristenan sendiri. Banyak faktor yang melandasi itu, Bapak Ibu sekalian, mulai dari perekonomian yang anjlok, hubungan keluarga yang tidak lagi harmonis, yang tidak lagi didasarkan di dalam Kristus, tetapi didasarkan oleh keduniawian ekonomi. Bapak Ibu, orang-orang Farisi dengan maksud untuk mencobai Yesus, orang-orang Farisi menanyakan masalah perceraian kepada Yesus. Mereka ingin melibatkan Yesus di dalam pertentangan pendapat antara dua aliran Farisi. Yang pertama adalah Samai dan yang kedua adalah Hillel. Samai sangat ketat mengajarkan mengenai perceraian, dan perceraian hanya boleh dilakukan bila istrinya kedapatan berzina. Berbeda dengan Hillel, lebih kendor atau lebih fleksibel di dalam mengajarkan bahwa seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Tetapi jemaat sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak masuk ke dalam pertentangan mereka, melainkan ia membawa mereka kembali kepada tujuan semula Allah, mendirikan institusi pernikahan, yaitu apa? Agar laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan, dua pribadi yang berbeda latar belakang sekalipun, budaya sekalipun, sifat sekalipun, dan perilaku sekalipun, dan mereka harus meninggalkan dan menyingkirkan segala hal dan ikatan yang dapat memperhambat keharmonisan dan kesatuan mereka. Firman Tuhan berkata dalam ayat 6 tadi,
Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menjadi pertanyaan di dalam diri kita, mengapa Musa mengizinkan perceraian yang tertulis di dalam Ulangan 24 ayat yang pertama? Kita lihat tadi, Yesus berkata, oleh karena ketegaran dan kedegilan hati orang Israel pada saat itu, yang suka melawan aturan Tuhan dan kehendak Tuhan, padahal sejak awal Tuhan tidak menghendakinya. Perceraian, jemaat sekalian, juga akan menimbulkan luka yang mendalam, baik bagi pasangan maupun bagi anak-anak. Lagi pula, siapa yang bercerai kecuali karena pasangannya berzina lalu menikah lagi, sesungguhnya ia berbuat zina. Bapak Ibu jemaat sekalian, satu hal yang harus kita ingat sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, pernikahan merupakan sebuah janji kepada Tuhan, kepada pasangan, dan kepada keluarga, serta juga kepada komunitas orang percaya untuk tetap setia kepada pasangan di dalam segala keadaan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Amin.